Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Dinamik di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid yang beranggotakan saya Raditya Dava Cepika, Saya Agil Zulian. Saya Putri Rahmadi Aulia. Saya Rizky Ayu Ardani. dan kami akan mempresentasikan serta menjelaskan hasil simulasi pembalap Valentino Rossi di Motegi Sirkuit Jepang yang telah kami buat pada aplikasi Stella. Berikut ini adalah paparan mengenai simulasi yang telah kami buat. Pertama-tama, kami memilih pembalapnya adalah Valentino Rossi dengan menggunakan video referensi yang ada pada YouTube yang linknya tertera seperti di bawah ini. Berikut ini adalah sirkuit tempat Valentino Rossi melakukan balapan, yaitu di sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang. Sirkuit ini mempunyai panjang total yaitu 4.800 meter, serta terdapat 14 buah tikungan. Dalam mengerjakan simulasi ini, kami membagi tikungan menjadi dua jenis, yaitu tikungan yang sudutnya kurang dari 90 derajat, serta tikungan yang sudutnya lebih dari 90 derajat. Ini adalah tikungan-tikungan yang kami kategorikan sebagai lintasan tikungan yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Di sini kami menghitung perlambatan dari tiap-tiap tikungan, dan kemudian nantinya akan kami pilih salah satu sebagai perlambatan yang dianggap sama pada setiap tikungan yang kurang dari 90 derajat. Kemudian ini adalah tikungan atau perlambatan yang kami pilih dari sekian banyak perlambatan tadi untuk mewakili perlambatan pada tikungan yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Berikutnya, ini adalah tikungan yang kami kategorikan sudutnya lebih dari 90 derajat, yaitu tikungan 2 dan tikungan 4. Di mana pada kedua tikungan ini, pembalap atau Valentino Rossi mengalami percepatan. Dan karena hanya ada dua tikungan atau dua nilai percepatan, maka kami mengambil rata-rata dari kedua percepatannya. Sekarang adalah tabel daftar lintasan lurus pada sirkuit Motegi. Dari ke-12 ini, kami menghitung semua percepatannya dan kami akan menggunakan cara yang sama sebagaimana pada perlambatan tikungan kurang dari 90 derajat, yaitu mengambil salah satu nilai percepatan. Nilai percepatan yang kami pilih adalah pada 6,11 meter per second kuadrat. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari nilai-nilai yang tadi kita pilih, pertama, dari video kita dapatkan kecepatan awal dari pembalap adalah 0 meter per second. Kemudian kecepatan maksimum dari pembalap adalah 307 km per jam atau 85,28 meter per second. Kemudian untuk kecepatan minimum dari pembalap adalah 68 km per jam atau 18,89 meter per second. Dari ketiga kategori yang tadi sudah saya jelaskan, kami memilih percepatan lintasan lurusnya adalah yang 6,11 meter per second kuadrat, percepatan untuk tikungan yang lebih dari 90 derajat adalah 7,03 meter per second kuadrat, yang mana tadi dirata-ratakan, dan perlambatan tikungan yang sudutnya kurang dari sama dengan 90 derajat adalah negatif 13,13 meter per second kuadrat. Berikut ini merupakan model sistem Stella yang kami gunakan. Mula-mula kami membuat jarak sebagai stok atau level, di mana jarak tersebut dipengaruhi oleh kecepatan, sehingga kami membuat kecepatan 2 sebagai flow-in terhadap stok jarak. Karena kecepatan dipengaruhi oleh percepatan dan perlambatan, dan untuk dapat menghubungkan percepatan, perlambatan, dan kecepatan 2, maka kita membuat stok kecepatan 1, di mana nilai stok kecepatan 1 sama dengan nilai flow-in pada kecepatan 2. Kemudian pada stok jarak dan kecepatan 1, kami membuat nilai awalnya sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mengisi sintaks dari flow-in dan flow-out. Yang pertama adalah flow-in kecepatan 2, di mana untuk kecepatan 2 syaratnya adalah jika jarak kurang dari 11.000, maka nilai kecepatannya sama dengan kecepatan 1. Selain itu, nilainya adalah 0. Di mana 11.000 ini merupakan panjang lintasan dan prediksi jarak berhentinya. Berikutnya adalah sintaks dari percepatan. Jika jarak kecepatan 1 kurang dari sama dengan 85,28,
di mana 85,28 ini merupakan kecepatan maksimum pembalap pada video. Nah, kemudian untuk yang di highlight warna ungu ini merupakan jarak lintasan lurus dengan kecepatan 6,11. Dan untuk yang di highlight warna pink ini, pink tua, merupakan jarak tikungan lebih dari 90 derajat. Dengan kecepatan maksimum adalah 7,03. Selain itu, nilainya adalah 0. Dan yang terakhir adalah perlambatan. Syaratnya yaitu kecepatan 1 lebih dari sama dengan 18,89. Jika memenuhi syarat jarak lintasan tikungan kurang dari 90 derajat dan jarak lintasan 2 lap, maka perlambatan dalam simulasi adalah 13,1. Selain itu, perlambatannya adalah 0. Kemudian, dari grafik hasil simulasi sebelumnya, maka akan diperoleh dua grafik sebagai berikut. Yang pertama adalah grafik sebelah kiri, yaitu grafik jarak dan kecepatan terhadap waktu, di mana apabila garis jarak dan kecepatan telah konstan, maka menandakan pembalap tersebut telah berhenti. Kemudian di sebelah kanan merupakan grafik percepatan dan perlambatan terhadap waktu yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Berikut ini merupakan tabel hasil simulasi, di mana untuk hasil yang pertama, pembalap tersebut dapat mencapai garis finish lap pertama dengan jarak 4.800 dengan waktu 113,25 detik. Kemudian, pembalap tersebut dapat mencapai garis finish lap kedua pada waktu 214,5 detik. Dan pembalap tersebut ternyata baru berhenti pada waktu 219,75 detik dengan jarak 9.792,89 meter. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan aplikasi Stella, didapatkan hasil yaitu terdapat perbedaan waktu sebesar 4 detik antara video dengan hasil simulasi. Lalu untuk simulasi jarak, hasil sudah sama antara simulasi dengan video. Nah, untuk kecepatan pertama, terdapat perbedaan kecepatan sebesar 1 hingga 2 meter per detik antara simulasi dan video balap. Lalu untuk percepatan, terdapat perbedaan kecepatan sebesar 1 sampai 2 meter per detik kuadrat antara simulasi dan video. Untuk hasil simulasi percepatan di tikungan yang lebih besar dari 90 derajat, didapatkan perbedaan waktu sebesar 1 hingga 2 detik antara video dengan hasil simulasi. Lalu untuk jarak, hasil sudah sama antara simulasi dengan video. Untuk kecepatan pertama, terdapat perbedaan kecepatan sebesar 1 hingga 2 meter per detik antara simulasi dan video. Untuk percepatan, terdapat perbedaan kecepatan 1 sampai 2 meter per detik kuadrat antara simulasi dan video. Untuk analisis hasil kecepatan maksimum, dari grafik di atas dan data pada tabel hasil simulasi dapat dilihat bahwa kecepatan maksimum terjadi beberapa kali, yaitu 2 kali setiap lapnya. Kecepatan maksimum yang nilainya seharusnya adalah 85,28, tetapi pada simulasi ini nilainya lebih dari nilai tersebut, bahkan ada yang mencapai 86,09. Pada simulasi kecepatan minimum, dari grafik di atas dan data pada tabel hasil simulasi dapat dilihat bahwa kecepatan minimum terjadi beberapa kali. Kecepatan minimum yang nilainya seharusnya adalah 18,89, tetapi pada simulasi ini nilainya ada yang lebih kecil dari nilai minimum. Untuk analisis percepatan dan perlambatan, dari grafik di samping dapat dilihat bahwa pada titik yang ditandai terdapat nilai percepatan yang nilainya berbeda bila dibandingkan dengan percepatan yang ada lainnya. Hal ini dikarenakan pada titik tersebut, pada lintasan tikungan yang kami namakan tikungan kurang dari 90 derajat, terjadi percepatan sehingga nilainya berbeda dengan nilai percepatan yang ada pada lintasan lurus. Kemudian, kami menganalisis percepatan dan perlambatan secara lebih detail melalui grafik dan tabel hasil dari simulasi yang kita dapatkan dari Stella. Nah, di sini kami menandai titik-titik yang berwarna biru. Nah, di mana titik-titik yang berkotak berwarna biru ini, kita bisa melihat dari tabel untuk secara lebih jelasnya bahwa pada titik-titik ini tidak ada percepatan atau perlambatan yang ditandai dengan nilainya yang bernilai 0. Nah, hal ini bisa terjadi karena dapat dilihat bahwa untuk perlambatan di sini nilainya 18,32,
16,47, dan 18,49. Nilai-nilai ini lebih kecil dari 18,89. Sedangkan pada sintaks pelambatan kami menulis syaratnya adalah kecepatan lebih besar dari 18,89. Karena tidak memenuhi syarat tersebut, makanya tidak terjadi perlambatan pada titik tersebut. Untuk percepatan juga begitu, kami menulis sintaks syaratnya adalah kecepatan kurang dari 85,28. Sedangkan pada titik biru kedua di sini didapatkan bahwa kecepatannya 85,36 yang artinya lebih besar daripada 85,28. Sehingga pada titik tersebut yang seharusnya ada percepatan tapi di sini nilainya menjadi 0. Secara keseluruhan, hasil simulasi Stella kami sudah cukup baik karena yang pertama sudah dapat mencapai kecepatan maksimum dan minimum seperti yang diperoleh pada video, dan selain itu pula, waktu yang diperoleh untuk 2 lap sudah cukup realistis walaupun berbeda 2 hingga 3 detik dari video aslinya. Selain kesalahan tersebut, juga terdapat beberapa kesalahan lain. Yang pertama adalah kecepatan minimum serta maksimum dari hasil simulasi kami tercapai lebih dari 1 kali, sedangkan seharusnya tidak. Selain itu pula, ada perbedaan antara kecepatan pada waktu di titik tertentu dari hasil simulasi dan video. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pada simulasi ini kami menggunakan nilai percepatan dan perlambatan yang bukan yang sesungguhnya pada waktu atau jarak tersebut, melainkan nilai percepatan atau perlambatan ini kami ambil pada titik tertentu di lintasan atau tikungan, di mana tentunya hal ini kurang bisa merepresentasikan hasil dari kecepatan, percepatan, perlambatan pada jarak tertentu di keadaan seharusnya. Yang kedua, pada video kami juga hanya bisa mengamati waktu dengan ketelitian 1 detik, sedangkan seharusnya bisa saja dibutuhkan ketelitian yang lebih detail untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan pada simulasi ini pula kami menggunakan increment waktu sebesar 0,25 detik. Dan yang ketiga, simulasi kami dimulai dari jarak 0, sedangkan pada video dimulai dari sebelum garis start. Oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan penjelasan dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, untuk mencapai 2 lap atau sebesar 1.600 meter, Valentino Rossi sampai di garis finish pada detik ke-214,5 dengan kecepatan 246,17 km/h. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan Valentino Rossi untuk sampai di garis finish pada lap kedua lebih cepat, yaitu 101,25 detik, dibandingkan dengan lap pertama yang waktunya sebesar 113,25 detik. Jadi di sini terdapat perbedaan waktu sekitar 11 hingga 12 detik. Yang ketiga, Valentino Rossi benar-benar berhenti saat jarak yang ditempuhnya adalah 9.792,89 meter dengan waktunya 219,75 detik. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan akurasi hasil simulasi, percepatan atau perlambatan yang perbedaannya tidak terlalu jauh dapat dikelompokkan dan dicari rata-ratanya untuk kemudian digunakan dalam simulasi. Di mana nantinya tujuannya ini adalah agar standar deviasi percepatan atau perlambatan yang digunakan tidak terlalu besar dan nantinya dapat lebih representatif dalam menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat tugas kali ini. Sekian hasil dari pemaparan kelompok 3 mengenai tugas MotoGP. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.